Nah, kita mengenal anak-anak kebutuhan khusus ini. Eh, Kalau kita lihat gambarannya adalah eh, dari Hah? penelitian di atas, ada gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan komunikasi bicara, gangguan berjalan, gangguan eh, jari dan tangan, konsentrasi, gangguan berpikir, gangguan emosional, kesulitan mengurus diri. Ini sudah eh, menurut penelitian eh, di atas usia 5 tahun ya. Dia lanjut Mbak Mafid. Terlihat terpampang laki dan perempuannya bisa dilihat. eh, ini kondisi yang ada saat ini. Apakah Lanjut sudah Mbak. beralih? Belum Iya, ya? lanjut, lanjut, Oke, bentar lanjut ya. Ini Mbak. sepertinya jaringannya. Oh, Bentar ya. maaf, maaf Bapak Ibu dengan Oke. kondisi yang masih kurang fit, Masya Allah. Ya. Ya, silahkan, Mm-mm. Wes. Baik, eh, kita melihat dari penyandang disabilitas per provinsi ini pada tahun 2018 kita bisa lihat ya kalau saat ini saya cari searching itu masih belum kelihatan walaupun kemarin saya ikut pendataan disabilitas seluruh Indonesia saya sebagai memoriatornya itu data ini sepertinya belum keluar seperti itu. Ini yang tertinggi di Riau pada saat itu terjadi polusi udara yang kebakaran hutan ya istilahnya. Nah, itu terjadi paling banyak siswa yang menyandang disabilitas. Bisa dilihat dari diagram ini eh, provinsi mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Saat ini Kalimantan lagi eh, sedang kebakaran juga ya. Ya, dilanjut Pak, Bu. Oke. Untuk mengenal dunia kebutuhan khusus, kita harus mengenal tumbuh kembang yang normal dulu. Setelah kita memahami tumbuh kembang normal, kita akan bisa melihat tumbuh kembang yang abnormal seperti itu. Ya, lanjut. Ya. Nah, hmm, kita nggak pungkiri ya latar belakang semua orang tua itu menginginkan anaknya itu terlahir sempurna. Cita-cita orang tua itu pasti ada terhadap anak tersebut. Ingin anaknya menjadi A, B, C, D, seperti itu. Yang keinginan orang tua itu pasti ada. Nah, apalagi ini eh, anak adalah masa depan bagi orang tua, ibu, keluarga, dan bangsa. Nah, kita, aduh, kita masih harus memahami bahwa eh, sejak dalam kandungan ini, orang tua mengharapkan baik terhadap penerus generasinya seperti itu. Ya, dilanjut, Mbak Fritz. Ya, baik. Anak merupakan pribadi yang mandiri, jelas, karena manusia lahir diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Dia bukan kopi dari ibu atau bapak atau orang tuanya, bukan juga miniatur orang tua atau orang dewasa. Dia adalah individu yang mandiri, seperti itu. Nah, dilihat dari ini, anak-anak kita pintar itu belum tentu sukses, katanya nih, gitu. Pintar, dibilang eh, pasti sukses. Nah, oh enggak. Buktinya adalah eh, pengalaman saya, teman saya yang jenius dan segala macamnya itu pada saat sekolah pandai, tapi saat ini dia kehidupannya biasa-biasa saja. Nah, kita bisa lihat kasus anak X usia 5 tahun
dia sangat cerdas, skor IQ-nya jenius, dia bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan detail, nilai rapotnya selalu bagus, dan menjadi bintang di kelas. Namun, anak ini mengalami masalah dengan pergaulan teman sebaya, terlalu egois, tidak bisa berbagi, tidak bisa menghormati orang lain, tidak bisa merasakan kesedihan yang dialami orang lain, empatinya tidak keluar. Nah, inilah menjadi sebab kenapa uh, jenius itu belum tentu menjadi sukses. Kenapa? Ya karena uh, salah satunya adalah kekuatan IQ SQ ya yang uh, cukup baik akan dia menjadi sukses. Nah, kita bisa lihat juga IQ di sini apakah anak-anak kita uh, berada di antara IQ normal atau tidak ya, yang kurang atau yang superior seperti itu. Nah, ini pada saat piramid eh, pembelajaran dia baik ini sering maaf. Oke, untuk usia 0 sampai 2 tahun ini ada perkembangan sensorinya dia mulai matang untuk body management kompeten ya. Lalu eh, di usia 3 sampai 6 tahun itu ada pre-operational concrete untuk dia fundamental skill. Biasanya ini di uh, prasekolah ke SD ya. Nah, ini dia mulai belajar hal-hal yang konkret seperti dia mengenal ini apel, ini pisang, seperti itu. Ini kosakata-kosakata ini berkembang di usia tersebut ya. Lalu special skill di usia 7 tahun itu ada representatif eh, lalu di sini dia mulai menggunakan eh, operasional konkretnya seperti penjumlahan ya karena usia SD di sini. Karena kalau usia SD itu di kelas 1 sampai kelas 3 itu dia masih basic. Nah, kalau misalnya usia atau kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah mulai analisa. Biasanya anak-anak kita terhambat untuk anak-anak yang disabilitas ini terhambat di usia sekolah kelas 4 ke atas. Seperti itu. Nah ini, kalau anak eh, IQ anak ini tidak sejalan dengan perkembangan kecerdasan emosi, dia seperti timpang karena tidak ada empati dan peduli dengan lingkungan. Lalu pintar dari segi akademis saja, anak tidak cerdas secara mumpuni. Dia pintar hanya pintar saja, tapi kepekaan terhadap sesama eh, anak-anak sekarang kan kita bisa lihat kok sepertinya tidak aware terhadap lingkungan. Misalnya di rumah saja deh, sepatu yang berantakan, dia cuek saja, tidak merapihkan atau menaruh di tempat sepatunya seperti itu. Walaupun itu bukan punyanya dia gitu ya. Ada misalnya kakak atau saudaranya yang seperti itu, dia tidak apa tidak berempati atau tergerak untuk melakukan merapihkan itu gitu ya. Ini bagian dari eh, PR buat kita. Tidak memiliki kecakapan emosional yang tak kalah penting dengan kepintaran intelektual. Ya, kalau orang yang lebih peka terhadap lingkungan, dia jauh bisa diterima oleh lingkungan seperti itu. Ketimbang dia pandai tapi dicuek, istilahnya seperti itu. Nah ini kadang eh,
lingkunganlah yang menseleksi anak-anak kita atau kita sendiri yang terseleksi oleh lingkungan. Di sini ada kesuksesan hanya 20% dipengaruhi oleh IQ dan 80%-nya pasti EQ, emotional quotient. Nah, kinerjanya ya 90% EQ pastinya. Jadi dia bisa dikatakan sukses bila emotional quotient-nya jauh lebih baik uh, yang diterima oleh lingkungan. Demikian. Bisa dilanjut Bu Fitri. Oke. Dari pengertian ABK sendiri, anak kebutuhan khusus atau special needs children dapat diartikan secara sederhana adalah anak yang lambat atau slow atau mengalami gangguan retarded yang akan mengalami kesulitan di lingkungannya termasuk rumah sampai lingkungan sekolah. Banyak istilah yang dipergunakan sebagai variasi dari kebutuhan khusus ada disability, impairment, dan handicap. Nah, kelompok ABK di sekolah inklusi ini ada kesulitan belajar, kesulitan berbaur dengan teman, selalu menyendiri, ada hiperaktif, kurang atensi dalam belajar, lambat belajar, destruktif. Ini yang bisa kita temui di sekolah-sekolah inklusif, ya. Ya, baik. Nah, ada kelompok ABK ini anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan dalam satu gangguan pada panca indera, penglihatan atau pendengaran, dan fisik motorik. Seperti itu, dua gangguan kognisi, ada retardasi mental, tiga ada kesulitan belajar spesifik, ada ADHD, autis, disleksia, diskalkulia, dan disfraksia. Lalu proses belajarnya berdasarkan kerja otak, otak kanan, otak kiri, atau kanan dan kirinya. Nah, anak ini dapat ditemukan di sekolah luar biasa, sekolah umum, dan di lingkungan. Nah, ini yang pembagian ini adalah anak-anak dikategorikan anak berkebutuhan khusus. Nah, kita bisa lihat, sorry, belum Mbak Bu Fitri, belum. Maaf. Nah, proses belajarnya ini kan mereka kesulitan biasanya proses mengingat, proses pemahaman, inilah yang dirasakan anak-anak itu mengalami kesulitan dalam belajar. Dia mempunyai kesulitan stimulus atau rangsangan yang diterima dari lingkungannya. Belum lagi dia harus mempersepsikan rangsangan itu dicerna di dalam kognisinya, di dalam otaknya dia. Lalu diseleksi dan disimpan informasi-informasi itu, disimpannya sesuai atau tidak. Karena ini ada inventory atau lemari-lemari yang dia harus sesuaikan penyimpanan-penyimpanan itu. Bagaimana kalau terjadi penyimpanan yang tidak sesuai? Harusnya misalnya jerapah itu di kelompoknya binatang, contoh. Lalu misalnya gado-gado itu adalah kelompok makanan seperti itu, atau bola itu bagian dari mainan seperti itu. Ini anak kalau mengalami hambatan ini dia akan punya permasalahan belajar, terutama dalam berbahasa, karena bahasa itu kan dipakai dalam sehari-hari, baik dalam mata pelajaran apapun menggunakan bahasa. Ya baik, Bu Fitri. Nah, ini untuk stimulus perseptualnya ya. Mohon maaf. Ini diproses oleh kedua otak di tingkat kategorikal. Ini informasi spesifik bertahan sebentar di dalam short term memorinya, baru diterima dulu nih informasi-informasi ini. Lalu merupakan bagian dari working memory ya. Jadi masuk dulu ke short term memorinya, lalu diolah lagi di informasi kategorikalnya, terjadinya working memory lagi, lalu dia masuk karena ini ada pengulangan-pengulangan, ini masuk
baru masuk ke long term memory-nya. Lalu dari long term memory disimpan di dalam engram bank-nya, di dalam otak. Lalu kalau bila berkomunikasi, dia akan mengeluarkan kembali atau retrieval ya, direproduksi atau recalling. Apa yang mesti harus saya sampaikan? Penemuan kata itu mesti harus pas dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat kita berkomunikasi. Bila itu tidak terjadi, maka anak ini punya hambatan belajar dan berkomunikasi. Otomatis demikian. Ya, dilanjut, Ibu Fitri. Oke, ini adalah bagian kategori-kategori ya. Sudah diagnostik. Ini ada Down syndrome yang kita bisa pahami, ada autism, cerebral palsy. Ini anak-anak kita yang kita didik. Demikian, lanjut dari cerebral palsy. Ya, ada tunarungu, baik dia menggunakan cochlear implant atau alat bantu dengar, lalu ada bahasa isyarat. Di situ kita harus bisa memahami kondisi anak tersebut. Ya. Sini ada sensory processing disorder. Dia bukan autis, tapi mirip-mirip. Autis sudah pasti SPD nih. Kalau SPD belum tentu autis, karena dia bisa berkembang dengan cukup baik dan bisa melampaui apa ya, dia bisa mainstream ke sekolah-sekolah reguler biasa. Ya, lanjut. Nah, ini apalagi mengalami mutism, dia gangguan berkomunikasi, ini kesulitan, tapi dia bukan autism, dia bisa bicara, tapi dia tidak mau bicara, mengadakan hubungan kontak sosial, itu. Ya. Mental retardasi kita bisa pahami, ya. IQ-nya di bawah rata-rata, kemampuan motoriknya juga ada permasalahan, sensoriknya juga banyak ada permasalahan. Ya, dilanjut mungkin. Nah, ini tunanetra. Kalau tunanetra secara kognitif, dia tidak terlalu banyak bermasalah, dia hanya sensor visualnya dia bermasalah. Seperti yang kita kenal dengan anak yang sedang viral, Putri, yang menjadi peserta talent di Amerika gitu, dan dia bisa sangat berprestasi. Anak-anak tunanetra ini dia bisa menghafal Al-Quran, dia bisa membaca karena dia secara IQ atau kognitif tidak terlalu ada masalah. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan karena kondisi saat ini memang belum well banget. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Ya, jadi mohon maaf ya Ayah, Bunda, Bapak dan Ibu semua, Sobat MBI. Jadi memang kondisi Bu Is saat ini lagi kurang baik, tapi karena memang ini kegiatan webinar yang sudah kita siapkan, mudah-mudahan nanti mungkin lebih bisa kita discuss lagi ya pada saat nanti sesi kita sharing sama-sama seperti itu. Untuk next